Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna dhanna akdzabul hadits." Ya, hindarilah, waspadalah kalian dengan berburuk sangka. Karena buruk sangka ini adalah sejelek-jeleknya perkataan dusta. Tajasus itu awalnya dari mana? Kalau bukan dari prasangka yang buruk, ya kan? Nggak mungkin orang nyari kesalahan dengan tanpa dengan tanpa prasangka yang buruk. Antum misalnya Akhafid ya temenan sama Aan, dan masing-masing sudah tahu orangnya baik. Apa fungsinya untuk mencari kesalahannya? Ya enggak? Tapi kalau sudah ada zon, sudah ada prasangka buruk, kayaknya nih, baru dicari kan? Nah, apa ya? Nah, maka dari dasarnya dulu kita bahas ini, bahwasanya zon yang buruk ini atau suudzon ya, bahasa lebih umumnya suudzon ini adalah akdzabul hadis. Seburuk-buruknya perkataan dusta. Dustanya aja udah buruk. Ini tambah lagi seburuk-buruknya perkataan dusta. Maka ya, kalau tidak ada bukti, ya, berbeda kalau misalnya ini adalah zon yang masih ngambang, masih 50-50, kemudian kita menemukan bukti. Ini bukan suudzon namanya. Sebuah pembuktian ya. Apalagi ini akan dibutuhkan ketika kita naik ke mahkamah atau pengadilan. Itu akan dibutuhkan. Itu tidak termasuk dari suudzon ya. Suudzon ini yang tanpa bukti ya. Ya, kemudian nanti akan berlanjut kepada tajassus yang juga tentunya dari dasarnya sudah dilarang, sudah ada ancamannya dan dikatakan seburuk-buruknya pendusta ya. Maka tentu tajassus ini akan lebih buruk lagi karena dasarnya sudah sangat buruk. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah kita menaruh curiga kepada orang yang beriman. Ya. Tambah lagi keburukannya. Udah beriman, alim ulama lagi, wes naik level lagi. Jadi makanya ya dalam apa istilahnya mengolok-olok, menghujat dan yang lainnya kepada para ulama itu termasuk dosa besar karena memang ininya banyak sekali ya, kesalahan-kesalahannya, rentetannya sebegitu banyak gitu kan. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga ya berfirman tadi kan sudah kita sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu. Janganlah kalian ya mencari-cari keburukan orang. Dan ini adalah ya prasangka yang lebih seburuk-buruknya prasangka yang buruk ini adalah seburuk-buruknya perkataan dusta. Dan apa kemudian akibatnya ketika kita berbuat tajassus ini? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, Nabi SAW pernah bersabda, man istama'a ila haditsi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu ya subba fi udhunihi al-anuku yaumal qiyamah. Barang siapa yang menguping omongan orang lain sedangkan mereka tidak suka jika didengarkan kepada selain mereka, berarti ngomongin keburukan orang gitu kan ya, yang tidak disukainya, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga di hari kiamat. Sudah ada ancamannya. Itu baru yang dengerin, belum yang menggunjingnya, belum yang kalau istilahnya orang gosip tuh menikmati gosipnya, mencela-celanya. Jadi sekali lagi, makanya dikategorikan sebagai, oleh para ulama dikategorikan sebagai dosa besar karena berlipat-lipat, banyak banget ancamannya itu. Dan ini hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau sudah disebutkan ancamannya, sekali lagi itu termasuk dari dosa besar. Ya. Baru yang ngupingnya, belum yang menikmatinya, belum yang ngomonginnya dan lain-lain. Dengan sengaja gitu. Dengan sengaja yang nguping, saya mau mendengarkan ininya gitu kan. Apa namanya? Cemoohannya, caciannya dan yang lainnya. Ya. Maka sebenarnya ya seharusnya kita bagi seorang mukmin introspeksi diri aja. Daripada ngurusin orang lain, daripada mencari-cari kesalahan, apalagi ini ulama. Ya. Maka fokuslah kepada aib sendiri yang belum kita perbaiki. Kita muhasabah diri kita ya. Ngapain ngurusin ya orang lain yang
terlebih lagi mereka adalah jauh di atas kita, ya. Lebih baik kita perbaiki diri kita, ya, sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.